Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Seperti biasanya kita akan melihat sebuah kiriman dari Sohib Unang insyaallah saat tahajud mengirim firman Allah Quran surat Al-Imran ayat ke-26. Kita lihat. Mari kita baca dan kita dengarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat Allah. Mudah-mudahan hidup penuh dengan keberkahan dan mendapatkan rezeki yang halal thayyibah. Mudah-mudahan juga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, yang sakit Engkau angkat penyakitnya dan sembuh sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Seperti edisi-edisi yang sebelumnya, kita tetap memberikan sebuah semangat kepada yang masih baru belajar membaca Al-Quran. Kita berikan motivasi ya, bahwa Al-Quran itu untuk dibaca enggak sulit. Sering melatih, maka semua indera kita, baik mata, pendengaran, suara, ya, otak kita berpikir, ya, terus semua akan berinteraksi sehingga kita akan bisa membaca. Dan ini memang kalau kita latih otak kiri kanan ini semua bergerak. Jadi insya Allah tidak akan mudah pikun lah, ya. Kita baca dan kita ikuti terus. Nah, Qulillahum. Nah, Anda sudah di sini ada tasdid, nggak usah mikir panjang, langsung tekan Qulillah. Kalau nggak ada, dia di sini ada huruf hidup, maka ini bisa masuk ke mat dipanjangkan, tetapi tidak, di sini ada tasdid. Nah, sehingga langsung Qulil. Nah, Qulillah. Nah, ini kita panjangkan satu ketukan. Satu ketukan. Qulillahum. Ini warnanya berbeda. Warna ini itu ada hukumnya. Jadi ini guna. Jadi harus ditahan 2 harokaat atau 3 dengan mendengung. Qulillahumma. Nah, ini langsung dia mat dipanjangkan 1 harokaat atau 1 ayunan supaya enggak kelebihan atau kebablasan atau kurang temponya, ya kita ayun aja. Qulillahumma malikal. Nah, ini ada
sukun langsung ditekan. Kal mul, nah, langsung mulkitu. Nah ini hamzah tekan tu til mulkaman. Nah langsung di sini karena ini hurufnya merah itu ikhfa. Man tasya, ini ada tanda dipanjangkan. Watan ini ikhfa lagi mendengung. Tanzi'ul, langsung ditekan di sukun lam. Mul, tekan lagi. Ka, mim. Nah, mim ini mendengung ya, guna langsung ke ada ikhfa. Man tasya, panjang, kita wakof di sini, wakof di sini. Maka ini karena hamzah kita tasya ada wakof yang agak ditekan hamzah ya, setiap hamzah itu. Watu'iz, tekan. Watu'iz zuman tasya watudillu man tasya. Nah ini sama dengan yang ini, panjang-panjang ini diperhatikan. Jadi dia 3 aja, 3 ayunan itu. Tasya, kalau mau wakaf sini bisa sampai 6 kalau pas kuat, kalau masih kuat taruhnya nafas ya. Dia di kal khair. Nah ini jangan lupa kho itu agak diberatkan penggorokannya, khair. Nah ini wakaf di sini, wakaf itu dihentikan, maka di sini agak panjang itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ini nun tasdid, ini guna. Innaka ala ayun 1 kulli syai'in qadir. Ini ada ikhfa. Ya toh? Nah, jadi mudah sekali, nggak usah takut ya, dilatih dengan huruf-huruf itu, nanti diulangi ya, diulangi terus. Nah secara terus menerus kita ketemu dengan huruf-huruf yang seperti ini. Nggak mungkin ada update di Al-Quran itu, nggak mengenal update, sehingga nggak ada pengembangan, nggak ada pengurangan, dia konstan terus seperti itu. Inilah membuktikan kebesaran Allah, agama Islam, agama samawi. Jadi memang bukan main-main, kita bukan dibuat oleh manusia yang kalau manusia saya yakin masih ada umur yang nantinya mesti perbaiki, revisi lah dan seterusnya, menyesuaikan perkembangan. Kalau ini sudah sampai hari kiamat tidak akan ada revisi ya. Contoh, sehebat-hebatnya undang-undang atau apapun itu mesti nanti ada suatu saat penyesuaian. Nah, inilah kita beri semangat. Kemudian kita akan melihat kandungannya, artinya kita baca. Nah ini ya, kita baca agar apa? Agar kita bisa membaca, juga bisa mengerti ya, meskipun tidak terlalu dalam. Nanti kalau tidak terlalu dalam ya harus mondok spesial di sana. Tetapi di sini mengerti, kemudian mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan hidayah Allah. Allah itu maha berkehendak, jadi nggak perlu kita macam-macam lah. Kita sudah belajar, yaitu upaya kita untuk bisa meraih hidayah itu. Tapi hidayah memang kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi Allah yang akan menentukan, dan kita nggak perlu khawatir sedikit pun ya. Nah, kita baca artinya. Katakanlah Muhammad,
Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun dan Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kita tadi sudah menyinggung apa-apa yang dikehendaki Allah. Kita hanya menjalankan saja. Kita lihat tafsirnya. Nah, ini tafsir Jalalain. Katakan, wahai Tuhan atau ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki di antara makhluk-makhluk-Mu, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dengan memberi kemuliaan itu, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki dengan mencabut darinya. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, demikian pula segala kejahatan. Artinya, dalam kekuasaan-Mu lah semua itu. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat tafsir ringkas saja. Nah, ini kita lihat. Ayat berikut ini juga bukti kekuasaan Allah yang lain. Nah, ini dia menyebutkan itu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, sehingga siang menjadi lebih panjang daripada malam. Dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, hingga malam lebih panjang daripada siang. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, seperti ayam dari telur, tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, seperti keluarnya telur dari ayam dan biji-bijian. Inilah siklus kehidupan yang Engkau atur sedemikian rupa, sehingga dengan kekuasaan-Mu, sehingga sebentar. Inilah siklus kehidupan yang Engkau atur sedemikian rupa, sesuai dengan kekuasaan-Mu. Dan dengan kekuasaan-Mu juga Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, baik yang taat maupun yang tidak taat, baik yang mukmin maupun yang kafir, tanpa perhitungan. Jika demikian, maka tidak seorang pun yang mampu mempertanyakan karunia yang diberikan kepada siapapun, baik berupa kekuasaan, kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan lain-lain. Nah, ini dia. Ini jadi semua itu kalau disebutkan di sini bahwa yang pertama itu mengenai kekuasaan ciptaan Allah, bumi, alam semesta, pergantian siang malam, ya, perputaran matahari, galaksi, dan semuanya itu adalah membuktikan sebuah kekuasaan. Dan ini memang semuanya diciptakan Allah. Kita udah nggak mungkin menjangkau, ya. Nah, bumi itu kecil sekali dibandingkan alam seluruh ciptaan Allah ini. Nanti ada ayat-ayat yang menerangkan itu. Nah, begitu juga nih kita lihat siklus siang malam. Jadi siang itu kenapa diciptakan kita ada siang dan malam. Siang memang untuk kita beribadah, mencari rezeki, sedangkan malam untuk istirahat. Nah, ini sudah ada diatur, jangan dibalik. Kalau dibalik itu menyalahi aturan itu. Nah, bolehlah kita kerja malam-malam, ya kita tidak boleh secara terus-menerus. Artinya apa? Kalau kita ini menantang siklus yang sudah diterapkan Allah, maka ada akibat. Ini ada akibat yang kita terima. Terus yang ini Allah
Maha berkehendak, dia tadi disebutkan di sini Ar-Rahman. Sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi disebutkan semua, baik yang mukmin, baik yang taat mau nggak taat, atau yang ingkar, yang kafir, yang tidak beragama sekalipun, itu semuanya kan dengan sifat Ar-Rahman. Allah kasih rezeki ini, dunia ini, untuk dinikmati. Nah, untuk dinikmati. Kenapa? Karena ya itu tadi, Allah itu maha segala-galanya. Namun ada Ar-Rahim. Ar-Rahim, dia akan memberikan spesial kepada hambanya yang mukmin. Nah, nanti kita akan lihat apa spesialnya itu. Nah, tunggu nanti pasti nanti akan kita singgung. Nah, kemudian rezeki sudah takdir itu. Nah, kalau kita ngomong rezeki, hakikat rezeki itu sebenarnya bukan hanya harta, itu semua orang sudah tahu. Bukan hanya yang tertulis. Kamu hitung-hitungan, ini berapa harta saya, deposito saya, tabungan dan seterusnya. Tetapi apa yang kita nikmati ini, kita semua menikmati, apa yang kita menikmati ini itu sebuah rezeki. Ya. Rezeki tidak pada status lah, kerjaannya apa itu. Kalau kerjaannya baik, orang nunduk-nunduk, wah ini nanti banyak rezekinya. Tidak seperti itu, nggak adil rasanya kalau itu. Allah itu maha adil. Nah, itu contoh itu kalau kita misalkan kalau kita melihat banyaknya rezeki, ya, kita coba pikir sedikit aja. Pernahkah kita itu saat kita mendapatkan tekanan masalah yang berat, pekerjaan lagi, kita berpikir bahwa masih ada, kita memiliki putra-putri yang lucu? Masihkah kita bisa berpikir bahwa kita bisa melihat dengan baik, kita bisa, ya artinya sehat, kita juga mikir yang banyak sekali nikmat yang kita terima. Atau semuanya ini katakanlah amburadul, sudah nggak bisa, kita udah tidak semudah yang kita omongkan. Memang kalau ngomong-ngomong begini tuh rasanya mudah sekali, tetapi intinya kalau kita yang mengalami ini tidak semudah yang kamu omongkan kan gitu. Pikiran kita kan begitu. Ya, memang. Tapi pilihan yang kita pilih, kita malah melaksanakan hal yang memperparah, atau kita memulai hal yang mengarah kebaikan. Memang sesuatunya ini masih proses. Tapi perhatikan bahwa sesuatu itu kita nanti akan lihat pada akhirnya, hasilnya, end result. Nah, bagaimana itu yang akan kita raih? Oh, nggak bisa, tidak semudah itu. Tapi saya tadi sudah ngomong, mulailah, kita akan mulai. Nah, karena kita kalau sudah ada iman tadi, kemana lagi kita menyelesaikan masalah itu kalau enggak kita kembali lagi kepada yang maha menciptakan, Allah Azza wa Jalla.
Caranya gimana? Ya kita memang berat itu, tetapi udahlah kita lepasin semua. Masih ada hari esok, masih ada hari lusa, dan hari-hari itu akan kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah pilihan yang baik, saya rasa. Dan memang hasilnya masih proses, bisa akal tidak bisa menerima semakin parah atau semakin susah dan seterusnya. Tetapi end result nanti pada titik akhir itu akan terlihat pasti itu, insya Allah. Baik, itu aja dulu. Nanti banyak ngomong susah tambahan. Ya, itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah manfaat, terutama untuk mengingatkan diri ini yang selalu khilaf, salah, dan kurang banyak kekurangan yang terjadi. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.